Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun berada, berjumpa kembali di episode 2 Bincang-Bincang Santai Layanan KUA. Dan kita kemas dalam bentuk podcast. Kali ini narasumber kita yang terhormat beliau Al-Ustadz Muhardi STHI. Beliau sebagai penyuluh agama, juga sebagai ketua penyuluh kecamatan Koto Salak. Seperti itu, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang santai ya Ustadz, seputar karena ini masih dalam atau memang kita memperingati bulan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kita akan bincang-bincang kali ini tentang bagaimana mencontoh Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang kaitannya dengan rumah tangga beliau. Karena spesifik kita supaya hasil dari podcast kita bisa menjadi wawasan kepada calon pengantin atau bahkan yang sudah menikah setahun, 2 tahun, sampai yang sudah puluhan tahun menikah. Nah seperti itu Tengku atau Ustadz Muhardi, kurang lebih pembahasan yang akan kita bahas atau kita bincang-bincangkan dalam kesempatan ini. Jadi untuk sebagai permulaan, bagaimana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ini dalam hal mencontoh beliau tentang cara beliau membina rumah tangganya. Persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak penghulu kita, Taufik Wahyudi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Bapak Moderator tadi tentang hubungan antara Maulid Nabi dengan keluarga Nabi itu sendiri. Ya, supaya kita bisa mencontoh. Seperti mencontoh bagaimana kehidupan Nabi. Jadi yang Nabi itu sendiri, Nabi kita Muhammad SAW itu sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran sebagai contoh bagi semua umatnya. Betul. Dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Jadi contoh ini dari semua ini bisa jadi contoh bagi keluarganya, contoh bagi sahabat-sahabatnya, contoh bagi bahkan bagi kelompok yang menentang akan dia itu sendiri, contoh juga. Bahkan sampai dengan contoh akhlak Nabi yang mulia itu sehingga membuat orang-orang yang menentang ajaran dia masuk kepada agama Islam karena akhlak yang mulia. Betul sekali. Jadi Nabi itu sebagai contoh bagi seluruh umat manusia, terutama bagi umat Islam. Dan dalam segi keluarga, Nabi kita Muhammad SAW juga sebagai pemimpin bagi keluarganya sendiri. Bahkan Nabi itu orang yang paling sayang kepada istrinya. Sehingga Nabi itu memanggil istrinya dengan nama Humairah. Itu berarti memanggil istri itu kalau bisa jangan dengan namanya. Jangan namanya. Hai Upi, kan? Apalagi, woi. Kurang romantis. Iya, seperti itu, betul sekali. Jadi panggillah dengan sesuatu yang dia suka. Atau cintaku, sayangku. Seperti itu. Semuanya pokoknya yang membuat dia makin sayang dengan kita. Betul sekali. Dia yang seperti yang Nabi contohkan dengan manggil hai ya Humairah. Jadi pipi Aisyah itu kemerah-merahan. Itu alami. Bukan seperti yang pipinya banyak wanita sekarang itu merahnya itu dibuat-buat dengan skincare, dengan apa lagi namanya itu kosmetik yang mahal-mahal sehingga merah. Terus apa lagi Tengku? Tadi dengan memanggil pasangan kita dengan panggilan yang baik, panggilan yang baik. Selanjutnya apa kira-kira yang bisa dicontoh? Jangan menjadikan istri kita itu sebagai jadikanlah mereka itu sebagai penyempurna kita, seperti itu, punya hidup kita.
kalau kita berbicara mengenai apa namanya itu poligami, kan itu banyak sekarang yang dibicarakan negatif kepada Nabi kita Muhammad, terutama bagi mereka yang tidak paham, apalagi bagi mereka yang tidak mau tahu dengan agama ini. Jika mereka Nabi itu disudutkan dengan sistem poligami, jika dikatakan kenapa Nabi itu menikahi Aisyah dengan umur 9 tahun, bahkan dengan narasi-narasi yang buruk. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang sangat setia pada pasangannya. Nabi Muhammad itu tidak pernah dia poligami sebelum istri yang pertama dia meninggal dunia. Jadi sebelum Aisyah itu meninggal, Nabi itu pernah poligami. Nabi sangat setia kepada Siti Khadijah. Khadijah sebagai istri pertama. Sebagai istri pertama. Andai kata ini Siti Khadijah itu tidak meninggal dunia, kemungkinan Nabi akan tetap istiqomah dengan istri pertama. Berarti seperti itu. Sementara ini bisa kita simpulkan bahwasanya beberapa hal yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad. Itu yang pertama tentang cara memperlakukan istrinya. Istri-istrinya. Istri-istrinya. Cara memperlakukannya. Kemudian kesetiaannya. Kesetiaan dan komitmen dengan istri-istrinya seperti itu. Dan ibaratnya kita sebagai umatnya ini tidak boleh serta-merta memandang beliau atau mengambil hikmah dari kisah beliau tentang yang buruknya. Mungkin pendapat kita tentang poligami, Nabi aja poligami dan sebagainya, tanpa kita mengetahui secara detail mendalam tentang apa sih realitas sebenarnya. Mungkin ini perlu kita kaji mendalam ya Tengku ya. Nah, ini perlu kajian mendalam, cuman sampai yang dalam kesempatan podcast episode 2 di bincang-bincang santai layanan KUA ini ada beberapa hal, termasuk tadi memperlakukan istri dengan baik, memanggil istri, jangan langsung dengan namanya, apalagi kok hui atau dan lain sebagainya, itu hitam gitu kan, disinggung ya kan, hitam seperti itu kalau bisa dihindari. Nah, cuman ya ini sekira tambahan Tengku ya. Saya pernah mendengar dari seorang guru menyatakan di antara yang bisa kita ambil dari keteladanan rumah tangga Rasul itu selalu dulu-duluan salah, dulu-duluan minta maaf maksudnya. Betul. Dulu-duluan mengaku minta maaf. Betul. Jadi itu diantara ya hikmah yang bisa kita ambil khususnya di bulan Maulid ini, sambil kita mengingat kelahiran Nabi, mengingat seluruh ajaran yang sudah disampaikan, ajaran ilmunya Allah disampaikan melalui Nabi Muhammad kepada kita semuanya, sampai kepada kita semuanya pada hari ini. Tentu di bulan Maulid ini sebagai momentum kita mengingat-ingat, momentum kita mempelajari sebagai untuk menguatkan iman dan ilmu yang kita miliki. Tentunya sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kita kalau mengaku umatnya tentu kita harus menteladani. Betul. Nah, mengambil kisah hidup beliau yang bisa diamalkan, dicontoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu terima kasih Ustadz Muhardi atas sedikit pencerahan penyuluhannya kita pada hari ini. Penutup kita hari ini adalah mari kita jadikan momentum Maulid Nabi ini menjadikan Nabi sebagai contoh kita dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam Al-Quran katakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Luar biasa. Jangan cuma kita, tapi juga ajaklah anak istri dan keponakan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri kita kan, bukan istri orang lain. Jangan istri orang lain. Istri orang itu diajak dengan cara yang berbeda. Iya. Baik, terima kasih Ustadz Muhardi. Pemirsa dimanapun berada, demikian episode 2 dalam podcast Bincang Santai seputar layanan KUA. Kita bertemu lagi insyaallah dalam kesempatan dan pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.